Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi pembelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa bersama-sama, yaitu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke materi permainan bola besar. Subtemanya yaitu strategi dan taktik dalam sepak bola. Taktik adalah salah satu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Pada hakikatnya, penggunaan taktik dalam sepak bola adalah suatu usaha mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, serta improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh permainan maupun pemain atau pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Strategi mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi: yang pertama, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Kedua, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak, atau memanfaatkan lebar lapangan. Yang ketiga, taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang. Yang kedua, taktik pertahanan. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi: pertama, man-to-man defense. Setiap pemain membayangi satu lawan satu. Yang kedua, zone defense. Setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Yang selanjutnya, yang ketiga, kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Yang ketiga, taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Yang keempat, grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Yang selanjutnya, yang kelima, kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Selanjutnya, cara menentukan taktik. Dalam menentukan taktik perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan pemain saat bertanding. Yang kedua, pelatih harus mengetahui atau paham benar akan kemampuan para pemainnya dan pemain calon lawan. Yang ketiga, pemberian tugas kepada pemainnya dalam menghadapi kesebelasan calon lawan harus diuji coba dalam latihan. Yang keempat, harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang biasa digunakan oleh calon lawan. Yang kelima, memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan.
Taktik dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar bermain sepak bola, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teknik atau keterampilan bermain atau skill. Bagaimanapun sederhananya, teknik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Artinya, teknik dasar bermain bola harus dapat dikuasai dengan baik. Yang kedua, kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelincahan. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Yang ketiga, kecerdasan, daya ingat, dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan, daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan, di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror pemain lawan maupun penonton. Yang keempat, pemain mengerti peraturan permainan. Supaya pemain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Selanjutnya, formasi dalam bermain sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan dan kemana harus bergerak. Dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan kerjasama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Bahkan, setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Yang pertama, posisi 3-5-2. 3 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 2 pemain depan. Yang kedua, 4-3-3. 4 pemain belakang, 3 pemain tengah, dan 3 pemain depan. Yang ketiga, 4-4-2. 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan. 4-5-1 yang selanjutnya, 4-5-1. 4 pemain belakang, 5 pemain tengah, dan 1 pemain depan. Selanjutnya, 4-2-4. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, dan 4 pemain penyerang. 6 atau selanjutnya, 4-2-3-1. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, 3 pemain gelandang, serang, dan 1 penyerang. Selanjutnya 4-2-1-3. 4 pemain belakang, 2 pemain tengah, 1 playmaker, dan 3 penyerang. Selanjutnya 3-4-1-2. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 1 playmaker, dan 2 penyerang. Selanjutnya 3-4-2-1. 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, 2 penyerang lubang, dan 1 penyerang tunggal. Yang selanjutnya dan seterusnya. Untuk materi pembelajaran teknik permainan sepak bola dicukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.